Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Kita bersyukur karena Tuhan pimpin kita pagi ini tiba di kantor dengan keadaan selamat dari rumah kita, dan dengan penuh kekuatan dari Tuhan kita akan memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dan berdoa bersama-sama sebelum kita memulai aktivitas kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami memuji Engkau pada pagi hari ini Tuhan, karena anugerah-Mu yang telah menuntun hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada pagi ini. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati kami secara khusus pada kesempatan ini. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan itu menjadi penuntun bagi hidup kami dalam kami melangkah sepanjang hari ini, dan kami memohon berkat kekuatan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama membuka surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Filemon. Filemon pasal 1, Filemon 1 pasal saja. Ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Filemon. Filemon pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-22. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, kita baca ayat firman Tuhan ini bergantian. Saya ayat 4, nanti Bu Ros ayat 5, terus sampai selesai ayat ini. Ya, nanti sampai ke Pak Mario, Bu Preti, ke saya kalau belum selesai lagi. Kita mulai ucapan syukur. Ayat 4 dari Filemon pasal 1. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Terus ayat 5. Aku mendengarkan kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman terus mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu seperti dari yang besar dan kekuatan, silahkan orang-orang kudus telah Kau rindukan saudaraku. Ayat ke-12, Dia kusuruh kembali kepadamu, Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi dalam persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan dilakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadanya, supaya Engkau dapat menerimanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang terpaksa. Bagiku sudah demikian, apalagi bagiku, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku akan musliman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dia sudah memberikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggalkanlah semuanya itu kepadamu. Aku, Paulus, yang menyandang tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya agar jangan dikatakan berikanlah semuanya itu kepadamu, dan engkau berhutang padaku yang dirimu sendiri. Ya saudaraku, kalau kamu berpulang bersih di dalam Tuhan, hidupkanlah hatiku di dalam Kristus. Ayat yang ke-21, dan aku bertanya kepada ketaatan, tuliskan ini kepadamu, lebih daripada permintaan ini aku kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Puji Tuhan. Judul renungan untuk kita pada pagi hari ini adalah The Power of Love. Ya, The Power of Love.
Kalau kita melihat kisah ini, saya yakin bahwa sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah sering mendengarkan kisah Onesimus, kisah tentang Filemon, Rasul Paulus bersama dengan Onesimus. Nah, ketika surat ini ditulis, Rasul Paulus ada di penjara. Cerita tentang bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus meminta kepada Filemon untuk menerima Onesimus sebagai budaknya yang telah melarikan diri karena sesuatu hal yang dilakukannya, yang dia melakukan satu tindakan di rumah di mana dia bekerja dengan Filemon. Akhirnya ketika dalam pelarian dia bertemu dengan Paulus, dan ketika bertemu dengan Paulus dia akhirnya bertobat dan menjadi orang yang menjadi kesukaan bagi Rasul Paulus, sampai dia katakan bahwa dia adalah buah hatiku. Artinya dia adalah buah hatiku dari perbuatan yang sebelumnya yang mengecewakan Filemon, lalu lari bertemu dengan Paulus. Akhirnya dia berubah dan menjadi orang yang kesukaan Rasul Paulus, yang membantu dia selama dalam penjara. Nah, apa yang kita dapat dari bagian firman Tuhan yang kita sudah baca ini, bila kita kaitkan dengan tugas dan tanggung jawab kita di kantor atau dimanapun Tuhan percayakan kepada kita untuk hadir dan menghadirkan diri kita sebagai seorang yang kata firman Tuhan, seorang yang diutus untuk mengimplementasikan kehadiran Kristus di dunia ini. Setelah saya mengambil renungan The Power of Love, kasih itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang sekalipun secara manusia kita tidak mampu untuk melakukannya, tetapi karena kasih yang besar itu akan memotivasi kita, menguatkan kita seperti sebuah dinamit, ya, seperti sebuah dinamit yang mampu meledakkan sesuatu, yang untuk kita lakukan sesuatu sehingga bisa berhasil, bisa berguna bagi orang lain. Dan kasih itu juga memberikan kekuatan kepada seseorang untuk bisa berdampak bagi orang lain dan mendatangkan sukacita bagi orang lain, seperti Rasul Paulus ungkapkan dalam suratnya kepada Filemon, "Aku mengingat engkau dalam doaku karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu." Artinya bahwa kekuatan kasih yang dimiliki oleh Filemon itu dirasakan oleh orang-orang yang ada bersama dengan dia. Dan ini sejalan atau setara dengan apa yang firman Tuhan katakan dalam Yakobus, bahwa iman seseorang akan tampak dari perbuatannya. Artinya bahwa Filemon adalah seorang yang telah merasakan kasih Tuhan, beriman kepada Tuhan, sehingga itu tampak dalam etika perbuatannya. Kalau buku yang ditulis oleh Johnson Sinamo dalam Etos Kerja, salah satunya adalah bahwa dia tuliskan teologi seseorang itu akan tercermin pada etika seseorang. Artinya bahwa pengetahuan tentang Tuhan seseorang, iman seseorang itu akan tercermin dalam etikanya, di mana dia berada, baik di masyarakat, di tempat bekerja, di keluarga. Imannya akan tercermin dalam etikanya. Kalau orang yang beriman, dia akan mengasihi siapa saja, melakukan yang terbaik bagi siapa saja. Sehingga Rasul Paulus tuliskan bahwa aku bersyukur karena imanmu, karena kasihmu kepada semua orang. Lalu kasih itu juga adalah memberikan kegembiraan dan kekuatan, ya. Karena apa? Kasih itu pasti dia tunjukkan dengan memberikan dukungan kepada orang lain, memberikan penguatan kepada orang lain, dan memberikan sesuatu yang tentunya dibutuhkan orang, terutama kekuatan pemulihan, pembaharuan, kekuatan dalam segala hal. Filemon ini kalau kita baca dalam beberapa buku, bahwa
dia ini adalah seorang pengusaha, ya, pengusaha yang bergerak di bidang peternakan domba dan tekstil, ya. Jadi dia punya banyak budak, salah satunya Onesimus. Onesimus rupanya karena ingin merdeka, dia lari dan mencuri uang Filemon dan akhirnya bertemu dengan Paulus. Nah, dalam hal ini Paulus meminta kepada Filemon sebagai orang yang dia anggap sebagai saudaranya dalam Kristus, mitra kerjanya. Filemon ini juga tempat jemaat yang ada di Kolose. Jadi di rumahnya juga ada jemaat. Dia juga memimpin sebuah jemaat. Kalau saya baca satu buku, Paulus meminta supaya Filemon bisa menerima Onesimus kembali. Kalau arti nama Onesimus itu berharga atau berguna. Memang dia tidak berguna sebelumnya bagimu, katanya, tetapi sekarang dia berguna bagiku dan aku harap dia berguna bagimu. Lalu ada hal yang menarik juga dari tulisan Rasul Paulus kepada Filemon ini yang saya baca, bahwa kasih juga mendorong seseorang untuk taat. Kalau ayat 21 katakan, dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Kasih juga mendorong seseorang untuk taat. Siapa teladan ketaatan karena kasih? Yesus, Guru Agung kita. Dia taat sampai mati di kayu salib, menanggung dosa kita, melaksanakan tugas Bapaknya untuk menyelamatkan kita. Ketaatanmu, aku percaya kepada ketaatanmu, kata Rasul Paulus. Filemon ini adalah anak rohaninya, dan dia sudah melihat bagaimana ketaatan Filemon baik kepada Tuhan dan kepada apa yang dia perintahkan sebagai bapak rohani bagi Filemon. Nah, dengan percaya kepada ketaatanmu, kata Rasul Paulus, aku percaya kamu bisa terima Onesimus. Apalagi dengan kasihnya yang besar yang sudah ditunjukkannya, walaupun Onesimus telah merugikan dia. Dan saya melihat bahwa karena ketaatan yang dimiliki oleh Filemon, lalu apa yang selanjutnya dari bagian ini? Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Artinya apa? Ketika seseorang taat, maka akan timbul inisiatif, akan timbul inovasi-inovasi, ya, breakthrough, artinya terobosan, ya. Ada iman lalu ditunjukkan dengan ketaatan akan mendorong dia untuk melakukan lebih dari sesuatu yang aku katakan, ya. Dan ini pesan yang disampaikan, yang saya aplikasikan dengan kehidupan kita, baik dalam pekerjaan kita, bahwa ketika kita taat, maka ketaatan itu akan menuntun kita untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi, yang berguna bagi orang lain. Kenapa? Karena kasih ini yang mendorong kita untuk taat dan melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain, lebih dari apa yang diharapkan mungkin yang bisa kita lakukan, yang bisa berguna bagi orang lain. Dan ini yang diyakini oleh Paulus kepada Filemon, bahwa Filemon ini taat, dia melakukan lebih daripada apa yang kita. Karena apa? Karena didorong oleh kasihnya, Dan ini juga yang menjadi kekuatan kita dalam bekerja, bahwa apa yang kita kerjakan karena ketaatan kita kepada Tuhan, apa yang kita kerjakan karena kasih kita kepada Tuhan, mendorong kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Lalu yang berikutnya adalah saya melihat juga dalam bagian firman Tuhan ini di ayat 13, 14, 15, Rasul Paulus katakan, sebenarnya aku mau menahan dia sebagai gantimu. Lalu ayat 14, tapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Apa yang bisa kita simpulkan dari bagian ini adalah bahwa kasih, ketaatan, lalu ada hubungan yang baik, ya.
ada hubungan yang baik, ada komunikasi yang baik. Sebenarnya Rasul Paulus bisa saja karena dia bapak rohaninya Filemon, dia bisa aja, sudah aku tahan aja Onesimus di sini, dia nggak usah kembali ke kamu, dia membantu saya. Tapi dia menghargai bahwa Onesimus ini adalah budaknya Filemon dan yang bertanggung jawab untuk dia adalah Filemon. Nah, Paulus harus berkomunikasi dengan dia. Bagaimana baiknya supaya tidak ada hal-hal yang kenapa Paulus membuat seperti itu, padahal kan dia sudah kasih contoh untuk menghargai misalnya dan lain sebagainya. Saya melihat bahwa di sini peran kepemimpinan Rasul Paulus memberikan teladan kepada Filemon bahwa dalam sebuah hubungan yang saya lebih kerucutkan kepada pekerjaan kita, bahwa komunikasi, koordinasi, konsultasi itu penting. Ya. Rasul Paulus bisa bilang, sudah aku tahan dia di sini, tapi dia bilang aku tidak mau supaya apa yang kuanggap baik ini jangan menjadi tidak baik bagi Filemon, tetapi dengan kasih dan sukarela. Ya, Filemon bisa melihat, oh betul seperti ini. Nah, Rasul Paulus akhirnya, ambillah dia, aku kirim kembali kepadamu, karena dia sudah sangat berguna bagiku. Ya. Artinya apa? Bahwa dalam segala, khususnya di dunia kerja, ada hal-hal yang memang harus kita komunikasikan, harus kita koordinasikan, harus kita konsultasikan, dan kita harus melihat apa yang baik menjadi solusi dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Saya suka ucapan SBY kepada Menteri Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Waktu dia ulang tahun, SBY bilang bahwa Luhut Binsar Panjaitan itu adalah man of part solution, artinya manusia bagian dari solution, man of action, man of idea, manusia yang penuh dengan ide, manusia yang bagian dari solusi, manusia yang bagian dari action. Nah, saya melihat bahwa Rasul Paulus juga dalam hal ini, kalau kita bicara dari sudut pekerjaan, dia memberikan sebuah pelajaran bagi Filemon bagaimana suatu masalah bisa diselesaikan dengan komunikasi, dengan kita menemukan bahwa oh ini loh dengan sudut pandang yang ini dan sebagainya. Karena pasti Filemon merasa marah dengan Onesimus karena dia sudah mencuri uangnya, tetapi Filemon mengajarkan dia Paulus mengajarkan Filemon bagaimana menghadapi setiap persoalan yang mengecewakan, bagaimana untuk menerima kembali sesuatu yang mungkin secara batinnya mungkin dia tidak bisa terima, dan bagaimana memanage kembali sebuah hubungan, mengelola kembali sebuah hubungan yang baik antar sesama. Nah, ini yang saya lihat pada pagi hari ini yang menjadi dorongan bagi saya secara pribadi, dan saya berharap juga ini menjadi dorongan bagi kita dalam bekerja, bahwa yang pertama motivasi kita dalam bekerja adalah karena kasih kita kepada Tuhan, kasih yang didorong karena ketaatan, karena iman kita kepada Tuhan, kasih yang mendorong untuk kita taat melakukan segala sesuatu dengan sukarela, dengan kekuatan yang dari Tuhan, lalu kasih yang mendorong kita untuk mencari cara untuk menemukan solusi, membangun hubungan yang baik dengan mitra kerja, membangun hubungan yang baik dengan atasan, membangun hubungan yang baik dengan sesama. Ini yang diajarkan Rasul Paulus pada bagian firman Tuhan ini, jika kita melihat dari sudut perspektif lingkungan kerja kita. Kiranya firman Tuhan ini akan mendorong kita, menguatkan kita untuk semakin berkarya lebih banyak lagi bagi kebaikan orang banyak. Karena menutup bagian firman Tuhan ini, saya senang sekali dengan bagian Tuhan. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu, aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Jadi kiranya apa yang kita lakukan tidak semata-mata karena sesuatu yang terpaksa atau apa, tetapi
karena kasih kita yang mendorong kita untuk melakukan lebih dari, artinya ini menyentuh sensitivitas kita, kepedulian kita untuk melakukan yang terbaik bagi sesama kita, bagi orang lain, dan bagi dunia kerja kita dimanapun kita berada.